Misi penyamaran kali ini, kamu perlu mengganti identitas mendapatkan dari kumpulan dunia baru daftar jaringan hubungan, kemudian musnahkan semuanya. Ini adalah rahasia tertinggi negeri Siaraya. Istri dan putrimu tidak boleh tahu kau. Bisa selesaikan misi? Demi negeri Siaraya saya siap. Bos. Bang, ini kunci untuk membuka brankas di kantorku. Di dalamnya ada Prabu Liceng, memberontak hanya untuk daftar ini. Yang ada di daftar ini adalah mereka yang terkait dengan kumpulan dunia baru, orang-orang besar dari berbagai kalangan mendapatkan daftar ini. Berarti menguasai jaringan hubungan yang besar. Kalau aku tidak selamat hari ini, kamu nanti menjadi raja kumpulan dunia baru. Sudah lama jadi penyamar, akhirnya akan mendapatkan daftar itu, aku tahu. Daftar jaringan hubungan kumpulan dunia baru, serahkan, barangkali. Aku akan ampuni nyawa kalian. Nanti saja. Xiaozhi, Kelompokmu ini hanya kau yang hebat. begitu jago berkelahi, ngapain ikut sampah ini? Bunuh dia, kumpulan dunia baru jadi milik kita. Kau pikir kau bisa? Aku lihat seberapa hebat kau serang dia. Cepat panggil semua orang kemari sekarang. Bos Bang Chiao. Apa yang kau lihat? Bang Chiao sudah selesai bertarung, cepat bawa ke rumah sakit. Mengantuk, pergi sana, mengantuk, pergi sana. Ya Oyo, kamu lagi ngapain? Ini yang diajarkan ayah padaku. Kalau aku ngantuk, cubit telinga, ucap mantra. Yao-yao jadi nggak ngantuk lagi. Ngantuk berlebihan juga termasuk penyakit. Hanya operasi yang bisa menyembuhkan. Setidaknya butuh dana 200.000. 200.000. Di mana aku bisa cari uang sebanyak itu? Xiaoji, sudah lama sekali. Kamu sebenarnya pergi kemana? Dokter. Dokter, cepat tolong. Ayah, Yao-yao sakit sekali, minta gendong. Dokter. Mas Keo, kamu ini... Sudah berapa kali ku bilang jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Suruh wanita jalang itu menggugurkanmu. Dia tidak mau dengar, melahirkanmu yang jadi beban. Xiaoji, lagi ngapain? Bagus, berani memukulku. Kira setelah beberapa kali main melahirkan beban, bisa mengaturku. Kamu yang kayak gini, setahun berapa banyak yang sudah kugilir. Bukannya cuma minta uang, aku kasih saja pergi yang jauh-jauh. Aku yang buta. Ayah jahat. Aku benci ayah. Tidak dengar kau punya keluarga apa? Di daerah lampu merah tidur dengan wanita jalang, melahirkan anak untukku, terus minta uang padaku. Karena beruntung selamat kunci itu, Sepertinya jatuh di mobil, aku ambilkan. tidak perlu besok kau ambil dan bawa ke sini, kau di rumah sakit aku lebih tenang. Istriku, anakku.
Maaf. Besok kuserahkan daftarnya. Semua akan selesai. Kuncinya di mobil, Bos, tidak ada di mobil. ikat orangnya. Xiaoji, tidak kusangka kau menyembunyikan sedalam ini. Itu bukan salahku. Cepat naik. Xiaozi, Kau tidak peduli nasib mereka. aku anggap kau saudaraku, tapi kau malah mengkhianatiku. Tahu nggak, daftar itu sangat penting? Menyandera wanita dan anak-anak, masih laki-laki kau? Lepaskan mereka sekarang. Kau jahat, jangan salahkan aku juga jahat. Lihat kulitnya yang mulus, pasti sakit banget kalau digorok. Xiaozi, aku hitung 3. Serahkan daftarnya. Kalau tidak, istri dan putrimu akan... 3, Ayah, selamatkan aku dan ibu. 2. Bos, istri kakak dan Yoyo. Daftar ini sangat penting, jangan diberikan. Ayah, kenapa kau tinggalkan aku dan ibu? Yao salah apa? Yao akan berubah, ayah. Sialan, Xiaozi, aku bunuh istrimu sekarang. Yoyo, lari, jangan pedulikan ibu. Lari. Aku minta maaf, aku bukan ayah yang baik, juga bukan suami yang baik. Ayah membunuh ibu. Ayah jahat, jahat. Aku benci dia. Anak siapa itu? Xiaoji, kamu sudah dapat daftarnya. Membantu negeri Siaraya menyingkirkan banyak musuh. Prestasi sebesar ini, hadiah macam apa yang kamu inginkan? Sang Maha Punggawa. Posisi ini, aku duduk di atasnya dengan menginjak mayat saudara-saudaraku. Aku tidak pantas menerimanya. Aku malu menerimanya, tidak berani meminta hadiah. Putriku masih belum diketahui nasibnya. Aku hanya mohon Sang Maha Punggawa mengizinkanku pensiun untuk mencari putriku. Mencari putriku, boleh. Tapi statusmu sebagai Raja Balai Naga tetap dipertahankan. 10.000 prajurit elit Balai Naga siap kau perintah. Jika negeri Siaraya dalam bahaya, Aku pasti akan bertempur untuk negeri Siaraya. Kumohon pada kalian semua, bantu aku menemukan putriku. Maaf Kak Kiao, aku gagal menjaga kakak ipar dan anak. Ketua, masalahmu adalah masalah kami. Kami pasti berusaha sekuat tenaga menemukan Yao. Dokter, tolong. Ikut aku. Kondisi anak sangat kritis. Perlu operasi segera. Biaya operasi 200.000. 200.000? Ayah, Kev, kau tinggalkan aku. Di mana kau? Ayah tidak meninggalkanmu, ayah di sini. 200.000 ini akan aku bayar. Mana ayah dan ibumu? Ibuku sudah meninggal, ayah. Ayah juga meninggalkanku. Anak baik, jika engkau tak punya orang tua, aku akan jadi ayahmu. Bagaimana? Namaku Guyadong. Ayahku juga sudah meninggal. Aku akan jadi teman barumu. Sanju? Putri, aku sudah mencarimu selama 15 tahun. Kamu di mana sebenarnya?
Halo, Maaf, apakah ini Nyonya Xiao Fangfang? Ada paket yang perlu ditandatangani. Kantuk pergilah, kantuk pergi. Yao Yao, Ayah, aku sangat mengantuk. Yao Yao. Ayah akan mengajarimu satu trik. Kantuk, pergi. Kantuk, cepat pergi. Ayah, gatal. Masih mengantuk sekarang? Tidak mengantuk lagi. Paman. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Semuanya pergi dari sini, kamu yang kubilang. Kurir sialan, kenapa belum pergi? Bayar ganti rugi. Minta ganti rugi pada kami, orang tua itu bosan hidup. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ada masalah, hadapi aku. Hadapi kau ya, dia telah menyinggung perasaanku. Aku sangat marah sekarang. kau bisa membantu meredakan amarahku? Gadis yang baik. Meskipun kalah dengan preman, dia tetap melindungiku. Sialan. Berani-beraninya kau sentuh anggota Persaudaraan Naga Hitam bos kami. Tuan Zhang adalah raja bawah tanah kota sungai didukung oleh Adipati Zhao yang baru di kota sungai kau cari mati. Berisik. Sebelum aku marah, cepat pergi. Tunggu saja. Paman, Kirwaukai. Tidak apa, untuk menghadapi preman seperti ini logika tidak berlaku paketmu. Paman, terima kasih sudah membantu. Aku harus segera pulang. Besok aku akan menikah. Lain kali jika ada kesempatan, aku pasti traktir kamu makan, Paman. Sampai jumpa. Bos, mengenai masa lalu petunjuk dalang di balik layar terputus lagi. Sudah diduga. Cari tahu di mana gadis itu tinggal. Dia membawa jimat, tapi aku tidak terlalu jelas melihatnya. Aku perlu memastikan jimatnya apakah sama dengan milik putriku. Ya. Ayahku baru-baru ini dengan Adipati Zhao yang baru sedang menjalin hubungan. Begitu tersambung keluarga Zhang kita di kota sungai akan bisa berkuasa penuh. Kau harus hargai kesempatan yang ku beri. Aku mengerti, asalkan sebelum pernikahan besok aku bisa mengelabui rumah itu. Setelah dihancurkan, kita akan mengadakan pernikahan. Bodoh itu setiap hari ingin menikah denganmu. Bagaimana jika dia tahu pengantinnya adalah aku, bukan dia? Apakah dia akan langsung gila? Ya dong. Ya dong. Kalian sedang apa? Ya dong, siapa dia? Halo, saya Wakil Direktur Kumpulan Pembangunan. Zhang Shuyu juga atasan Gu Yadong. Ya dong, aku baru saja melihat kalian berdua bergandengan tangan. Ada apa? Ibu Zhang berjasa mengenali dan membimbingku. Aku hanya mengucapkan terima kasih. Benarkah? Kamu pikir semua orang sepertimu kampungan, tidak tahu sopan santun? Kamu tidak percaya padaku? Tidak. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Bertahun-tahun, bagaimana aku padamu? Kamu tahu semuanya. Lagi pula besok kita menikah. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Lihat ini aku beli dengan penghasilan 3 bulan untukmu setelan jas untuk pernikahan. Bisa dipakai kerja juga. Sudahlah. Kamu pulang duluan, aku antar Ibu Zhang pulang. Barang murahan besok pakai yang aku belikan, busana desainer. Baik-baik. Ya dong, rasanya seperti mimpi. Akhirnya aku akan menikahimu. Fang, aku berutang banyak padamu selama ini. Tanpamu, aku tidak akan punya uang untuk menyelesaikan studi. Semua pengorbananmu aku ingat. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Fang, aku sudah menyiapkan perjanjian pranikah, tolong tanda tangani. Ini untuk melindungimu, harta pranikahmu setelah menikah masih milikmu, uang yang aku hasilkan nanti juga akan kau kelola.
Yadong, kau terlalu baik padaku. Aku pergi ke hotel dulu untuk dekorasi. Kamu adalah pengantin hari ini, harus tampil megah. Nanti aku suruh mobil pengantin menjemputmu. Ibu, apakah kau melihat dari surga? Akhirnya aku akan menikah. Berhasil. Xiao Fangfang, perempuan bodoh itu benar-benar percaya perjanjian pranikah yang dia tanda tangani. Sama sekali tidak melihat yang tersembunyi di dalamnya perjanjian pengalihan properti. Sekarang kau adalah pemilik rumah ini. Setelah menandatangani izin pembongkaran, mereka bisa merobohkan rumah jika dia menghalangi, urus saja dia. Baik, terima kasih Kuzong. Si bodoh itu masih bermimpi tentang pernikahan kan? Ayo jalan. Gadis itu. Mungkinkah benar-benar Yao Yao? Ma, bertahun-tahun berlalu aku tidak ingat ayah wajahnya seperti apa, tapi aku tahu dia orang jahat. Padahal dia bisa menyelamatkan kita, ibu dan anak. Aku benci dia. Tapi setelah hari ini, aku akan punya rumah sendiri. Bisa bertemu Yadong pria baik seperti dia, Ma. Kalau kamu masih hidup, pasti kamu juga akan memberkati kita berdua. Ayo maju ke sini buat aku, seluruh rumah ini ratakan saja. Hentikan. Kamu mau mati, berani berhentikan ekskavator. Siapa yang suruh kalian bongkar ini? Lihat ini, pemilik proyek sudah menandatangani sah dan legal, cepat pergi dari sini. Yadong. Padahal akulah pemilik rumah ini. Ini. Ada apa sebenarnya? Jangan pedulikan dia, maju terus. Ini ayah angkatku, rumah yang diwariskan padaku. Kalian tidak boleh merobohkannya. Perempuan sialan, jangan ganggu di sini. Tahu ini proyek siapa? Kalau buang waktu, kamu sanggup tanggung jawab, enyahlah. Kumohon jangan bongkar, ini ayah angkatku, rumah yang diwariskan padaku. Selain ibuku yang terbaik, padaku hanya dia. Kalian tidak boleh bongkar rumahnya. Apa yang kalian mau? Berapapun aku beri, aku hanya minta kalian pertahankan rumah ini. Apa peduli gua? Kalian berdua seret dia pergi. Cantik lihat baju yang kamu pakai. Kamu mau menikah ya? Cepat pergi ke pernikahan, jangan persulit kami. Iya, lagi pula rumah sudah dibongkar, ada uang ganti rugi, ambil uangnya dan dengan ayah angkatmu, beli rumah baru lagi. Asal orang tua masih ada di mana saja bisa jadi rumahmu. Aku sudah tidak punya orang tua. Dua orang bodoh. Ekskavator jangan pedulikan dia, langsung jalan. Ini raja bawah tanah kota sungai proyek Tuan Zhang. Kalau ada masalah, Tuan Zhang yang urus. Hentikan. Wah, kekuatan aneh apa ini? Paman. Kenapa kamu? Mau mati gali terus. Cepat pergi. Pak, si Dato tadi apa? Tidak apa-apa, hari ini bukannya hari pernikahanmu, ekskavator ini apa-apaan? Aku juga tidak tahu. Yadong bilang akan ada mobil yang menjemputku, tapi sudah jam segini, mobilnya belum datang. Tim pembongkaran yang datang duluan. Dan di izin pembongkaran, nama yang ditandatangani adalah Yadong. Apa kita ketipu? Tidak mungkin, Yadong tidak akan menipuku. Aku harus menanyakannya. Aku antar kamu ke sana. Dalam setengah jam, aku harus tahu hasil DNA. Siap.
Ma, ini menantumu, Zhang Shuyai. Ya Tuhan. Ini adalah Raja Bawah Tanah Kota Sungai, Putri Tuan Zhang. Cantik sekali. Ibu Yadong, anakmu nanti masa depannya sangat cerah. Akhirnya kamu bisa bernapas lega. Ya dong, kita begitu lulus langsung masuk kumpulan pembangunan. Sekarang bahkan Putri Bos Zhang pun tertarik pada Yadong. Wajar depan nonton kamu akan hidup bahagia. Dibandingkan dengan Xiao Fangfang, si miskin, jelek dan bodoh itu, menantumu ini jauh lebih baik. Sudahlah, jangan bahas dia. Setiap hari jualan di pinggir jalan. Aroma kemiskinan di tubuhnya bau sekali. Kenapa ayahmu tidak datang? Ayahku sedang bertemu dengan Adipati Zhao. Mari kita persilakan mempelai pria naik ke panggung. Pak, aku pergi dulu. Ya dong, kamu pasti tidak akan menipuku. Pasti tidak akan. Para tamu yang terhormat, para undangan, selamat siang semuanya. Pada hari yang baik ini, Tuan Gu Yadong dan Nona Zhang Shuya resmi menikah, membentuk rumah tangga yang bahagia. Sekarang, mari kita sambut pengantin pria. Panggil nama pengantin wanitanya dengan lantang, silakan naik ke panggung. Ya dong, kenapa izin pembongkaran itu tertulis namamu? Kenapa kamu tidak menjemputku? Apa kamu benar-benar membohongiku? Naiklah wanita yang paling aku cintai, Zhang Shuya. 10 tahun bersama dalam satu perahu, 100 tahun bersama dalam satu bantal. Mari kita sambut pengantin wanita yang cantik. Ya dong, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu tidak mungkin membohongiku. Kita sudah hidup bersama selama belasan tahun. Kamu bilang akan menikahiku. Ada apa? Istri. Tes DNA hasilnya akan segera keluar. Menurutku dia adalah putri kita. Tak disangka sudah 15 tahun, masih bisa menghadiri pernikahan Yao Yao. Kenapa penjual sate datang? Wah, ini bukan tempatmu, ini hotel besar, kami tidak jual sate. Dari masuk sudah terlihat miskin. Apakah ini tempatmu? Cepat pergi, bawa sial. Ya dong. Kenapa kau bohong padaku? Terakhir kali preman tidak bisa mengalahkanmu. Kali ini penggusuran juga tidak bisa, seperti kecoa yang tak bisa mati memuakan. Kau, semua ini perbuatanmu ya dong. Kau punya alasan kan, ya dong. Kita tidak usah kerja di perusahaannya lagi. Ganti kerja saja ya dong. Kau begitu hebat, tanpa dia, kita tetap punya masa depan. Cepat turun, jangan ganggu acara penting anakku. Ya dong, bicaralah. Apa benar dia yang memaksamu? Xiao Fangfang, kau menyebalkan. Kau mau jawaban? Akan kuberitahu jawabannya. Aku suka dia. Yang akan kunikahi adalah dia. Aku tidak akan menikah dengan orang kelas bawah penuh minyak dan kasar serta kampungan. Perempuan memuakan. Jangan main tangan, jangan paksa aku menghancurkan hubungan kita. Kenapa? Selama bertahun-tahun, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Perhatianku tak pernah kurang. Kenapa kau mengkhianatiku? Air mengalir ke tempat rendah, manusia mencari tempat yang lebih tinggi. Jangan bicara soal pengkhianatan. Apa yang bisa diberikan Shuya, tidak akan pernah bisa kau berikan seumur hidupmu. Jika kau di posisiku, kau juga akan memilih hal yang sama. Aku tidak akan. Kau tidak punya uang untuk kuliah, aku yang membiayaimu. Kau dan ibumu tunawisma, aku yang menampung kalian. Gu Yadong, saat kau dalam kesulitan, hanya aku yang setia menemanimu, membantumu melewati masa sulit. Aku tidak menyangka, ternyata kau adalah orang yang sombong, tidak punya hati dan budi. Jangan menganggap dirimu terlalu mulia. Apa yang kau sebut pengorbanan, hanya itu-itu saja. Berapa nilainya? Membuka luka lama, bukankah kau hanya ingin uang? Pengemis bau, ambil! Semua yang kau mau kuberi. Ambil uangnya dan pergilah. Apa yang kucari adalah uang. Semua yang telah kuberikan, apakah bisa diganti dengan uang? Keluargamu membuatku muak. Uang ini tidak akan kuterima, tapi rumah ayah angkatku harus dikembalikan padaku. Aku tidak akan setuju pembongkaran. Kau pikir bisa seenaknya? Terus terang saja, rumahmu itu tepat masuk dalam rencana pusat perbelanjaan baru. Jika rumahmu tidak dibongkar, bagaimana proyek itu bisa selesai? Aku tidak hanya akan membongkarnya, tapi akan membongkarnya hingga bersih. Gu Yadong, kau membodohiku seperti orang bodoh hanya demi rumah ini. Rumah ini pasti akan kumiliki kembali. Sombong sekali. Kau pikir kau siapa? Aku belum menghitung hutangmu. Hei, tangkap dia.
Kau? Bos, hasil DNA sudah keluar. Dia adalah putrimu. Lepaskan aku. Guyadong, apa ada hal yang tidak bisa kau lakukan? Kau benar-benar lebih buruk dari binatang. Ini apa nggak keterlaluan? Bagaimana kalau... Apa yang keterlaluan? Dia pantas mendapatkannya. Kulitnya tebal, nggak apa-apa. Hari ini adalah hari pernikahanku. Dia datang membuat keributan. Semua orang melihat dengan jelas. Benar, aku dan Xiao Fangfang sudah putus baik-baik. Dia yang terus mengganggu. Mengganggu terus. Guyadong, kau terlalu percaya diri. Aku tidak punya perasaan padamu. Aku hanya ingin mendapatkan kembali ayah angkatku, rumah yang dia tinggalkan untukku. Berpisah dengan baik, kalian kembalikan rumah itu padanya. Selesai kan? Rumah itu harus dibongkar. Dia tidak ingin membongkarnya. Kalian menipunya untuk membongkar rumah. Itu keterlaluan. Aku ingatkan kalian, seluruh pusat perbelanjaan dikembangkan oleh kumpulan pembangunan kami, bertanggung jawab atas pengembangannya. Kalian semua tahu siapa ayahku, dan ayahku sudah berhubungan dengan Adipati Zhao yang baru, sudah menjalin hubungan. Aku sarankan kalian jangan campur tangan. Hari ini kau jelas bukan pengantin wanita, tapi kau memakai gaun pengantin. Kupikir semua orang salah paham. Hei orang sini, buka pakaiannya. Guyadong, aku salah percaya padamu. Kau benar-benar binatang. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Masih keras kepala. Seorang yatim piatu tanpa orang tua. Lanjutkan buka pakaiannya. Pantasan. Sangat keterlaluan. Ayahnya adalah bos kumpulan pembangunan, raja bawah tanah kota sungai. Sekarang dia juga dekat dengan Adipati. Nggak bisa macam-macam dengannya. Siapa yang berani menyentuh putriku? Om, tolong aku. Tenang, ada aku. Kamu siapa? Berani campur urusan keluarga Zhang? Aku lihat dia itu pria simpanan Xiao Fangfang di luar. Kalian tidak tahu ya, suami kita, Guyadong, yang sebenarnya jadi korban. Perempuan ini bilang kerja di luar, atau sebenarnya cari laki-laki lain. Padahal dia perempuan tak berpendidikan setelah itu. Bagaimana bisa cari uang sebanyak itu? Renovasi rumah, biayai sekolah anakku. Mana mungkin? Omong kosong. Aku kerja 2-3 pekerjaan sendirian. Setiap rupiah yang kudapat, uang bersih hasil keringat. Keringat? Keringat diranjang ya? Orang macam apa kamu? Kami tahu, kamu cuma bisa manfaatin Yadong yang baik hati. Iya, Yadong kami sudah kasih tahu semua kerabat mau nikah, tapi ternyata Xiao Fangfang selingkuh. Cari laki-laki lain, Yadong menangis terseduh-seduh, mau mati rasanya. Aku dan Yadong sudah sepakat, tidak akan buka aib Xiao Fangfang selingkuh. Karena buat Yadong, ini juga memalukan. Tapi Xiao Fangfang dasar perempuan sundal, semakin tidak tahu diri, ngeyel terus. Bohong, kalian bohong. Aku tidak pernah berbuat salah pada Guyadong. Berani berbuat, tidak berani tanggung jawab. Pria simpananmu kan ada di sampingmu, om yang cukup berwibawa. Gak nyangka selera rendah begini kamu suka? Sepertinya kamu benar-benar lapar. Apa saja kau santap? Kalau kau masih ngawur, aku akan tampar kamu sampai kau diam. Berani kau pukul aku? Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu hubungan ayahku dengan Adipati Zhao? Apa hubungannya? Tunggu saja. Mulai sekarang saya sangat bergantung pada Adipati Zhao. Jalankan bisnis dengan jujur. Jangan sampai saya mendengar kabar buruk. Terimalah, hari ini kita bicara sampai sini saja. Terima kasih Tu Adipati Zhao. Lain hari, saya akan mengadakan jamuan untuk Anda di Gria Agung Kota Sungai. Anda harus hadir. Saya pamit dulu. Di seluruh kota sungai, siapa yang berani memukul putri saya, Zhang Gongcheng? Hidupnya sudah bosan, saya segera datang. Ayahku segera datang. Kamu akan segera tahu betapa hebatnya ayahku.
Hanya preman lokal, hebat apa? Kamu sangat sombong. Nanti kamu tidak akan sombong lagi. Karena ayahku adalah bos persaudaraan Naga Hitam, kaisar bawah tanah kota sungai. Namanya terkenal di seluruh kota sungai. Semua orang tahu. Apalagi, sekarang Adipati Zhao adalah tamu kehormatan ayahku. Seluruh kota sungai, keluarga Zhang yang berkuasa. Apa Adipati baru-baru datang dan sudah dekat dengan bos Zhang? Maka keluarga Zhang di kota sungai pasti bisa berbuat sesuka hati. Adipati Zhao, Dia Zhao Lu sejak usia belasan tahun sudah menjadi pengikut di belakangku. Jika ku suruh ke timur, dia tidak berani ke barat. Jika ku suruh berlutut, dia tidak berani berdiri. Kamu benar-benar tidak takut mati. Berani bilang Adipati Zhao adalah pengikutmu. Tahu apa jabatan Adipati? Adipati Zhao memerintah seluruh kota sungai, mengurus semua urusan kota sungai. Sepertinya kamu memang ingin mati, berani menghina Adipati Zhao. Ayahku sedang dalam perjalanan. Begitu dia datang, kamu akan ditangkap dan dibawa ke hadapan Adipati Zhao. Itu akan menjadi prestasi besar lagi. Fang Fang, sebenarnya urusan hari ini bisa berakhir dengan baik. Aku juga tidak ingin mempermalukanmu, tapi selingkuhanmu di luar memukul Shuya, membuat marah Adipati Zhao. Sifat masalah ini jadi berbeda. Kalian bisa memfitnahku, jangan memfitnah paman. Kami bersih dan tidak bersalah, memfitnah orang baik. Kamu, seorang yatim piatu tanpa orang tua, kalau dia bukan selingkuhanmu di kota, kenapa dia rela mempertaruhkan nyawanya? Lebih baik melawan Adipati Zhao? Apa dia ayahmu? Akulah ayahnya. Fang Fang tidak punya ayah dan ibu, kok tiba-tiba punya ayah? Aku hanya punya ayah angkat, tidak ada ayah lain. Ayah kandungku adalah sampah yang meninggalkan istri dan anak. Bahkan jika dia masih hidup, bahkan jika dia berdiri di depanku, aku tidak akan mengakuinya. Sudah bertahun-tahun tidak kusangka putriku masih begitu membenciku. Dulu aku punya alasan, sekarang aku tidak bisa bilang terus terang padamu. Om, kita berperilaku jujur dan benar. Tidak perlu alasan untuk menutupi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang menyakitimu. Soal pengakuan sepertinya harus dipikirkan matang-matang. Pertama, aku harus bantu putriku menyelesaikan masalah saat ini. Tidak apa-apa, urusanmu hari ini aku akan urus. Bahkan jika Zhao Lu sendiri datang, dia harus bersujud padaku. Seorang kurir berani sombong begini, benar-benar tidak tahu diri. Nanti lihat saja, apakah kau masih bisa sombong. Hari ini aku akan menghajar kamu, binatang yang tidak punya perasaan. Berarti nggak sembarangan. Mau apa kau? Sekarang aku anggota keluarga Zhang. Lepaskan Yadong sekarang, aku bisa minta ayahku tidak membunuhmu. Tamparan ini untuk kepalsuanmu. Berhenti, cepat berhenti. Tamparan ini untuk kegilaanmu pada yang baru. Cepat berhenti. Tamparan ini untuk ketidakbersyukuranmu. Kumohon suruh dia lepaskan Yadong. Kalau terus dipukul, Yadong bisa mati. Xiao Fang Fang, suruh dia lepaskan Yadong. Aku jamin aku akan melepaskan kalian berdua. Rumah juga akan dikembalikan padamu. Kau tepati janjimu? Tentu. Om, lepaskan dia dulu. Oh, kalian pasangan selingkuh, berani pukul laki-lakiku. Hari ini aku tidak akan selesai dengan kalian. Zhang Xiuyu, kau mau ingkar? Kalian berdua menghancurkan pernikahanku hari ini. Tidak hanya memukulku, tetapi juga memukul suamiku. Kau berani menyinggung Adipati Zhao. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Fang Fang, jangan pernah percaya pada kata-kata sampah manapun. Aku bisa memukulnya sekali, aku bisa memukulnya 2 kali. Alasan aku melepaskannya adalah untuk memberitahumu, ini belum berakhir. Sejak kecil aku tidak pernah diperlakukan seperti ini. Bahkan ayahku tidak pernah menampar wajahku. Kau, kurir kotor berani memukulku seperti ini. Aku bilang, hari ini aku akan mengambil nyawamu. Coba saja. Paman, aku tidak ingin kau mendapat masalah karenaku. Tenang saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu betapa hebatnya ayahku. Gelar Raja Bawah Tanah Kota Sungai ini, siapa yang tidak takut mendengarnya? 2 tahun lalu, seseorang bersaing dengan Tuan Zhang, langsung dipukul dengan stick golf sampai mati lalu dikubur. Hari ini kau memukul putrinya, nasibmu pasti lebih buruk darinya. Aku yang menanggung semua kesalahan. Baik Tuan Zhang maupun Adipati Zhao, jika ingin nyawa, ambil nyawaku sebagai gantinya. Aku tidak punya ayah atau ibu, jadi jika mati pun tidak ada yang peduli. Kebetulan bisa bertemu ibuku dan ayah angkatku. Tidak, kau harus hidup dengan baik agar bisa menghormati ibumu. Hari ini kalian berdua tidak akan selamat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menentukan hidup matiku. Hari ini kau harus berlutut dan minta maaf pada Fang Fang, mohon ampunannya, kembalikan rumahnya padanya, aku bisa memberimu jalan keluar. Benar-benar gila. Kau seorang kurir mau melawan langit? Hanya seorang preman lokal yang menindas desa, ternyata begitu sombong, berani mengaku sebagai langit kota sungai. Hari ini aku benar-benar akan melawan langit. Lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Siapa yang tidak takut mati telah memukul putriku. Ayah, kamu tidak ada. Anakmu sudah diganggu orang. Siapa yang berani sekali, berani mengganggu anakku? Dia itu.
Dia tidak hanya mengganggu aku, tapi juga mengganggu menantumu yang baru. Dia bahkan tidak menghormatimu. Dia bilang mau memusnahkan keluarga Jang kita. Sombong, kamu ini orang macam apa? Dia hanyalah kurir rendahan. Kukira orang hebat dari mana? Ternyata cuma kurir rendahan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Hadapi aku saja. Terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Gu Yadong, bicaralah. Seperti anak, seperti bapak. Aku sudah lihat sendiri. Maut sudah di depan mata, masih berani bicara sombong. Kehancuran keluarga Zhang kalian bagi rakyat kota sungai, pastilah kabar baik yang besar. Di kota sungai, hanya Adipati yang mampu memusnahkan keluarga Zhang kami. Dan aku belum lama ini sedang bernegosiasi kerjasama dengan Adipati Zhao. Coba tanya, di kota sungai, siapa yang bisa menyentuhku, Zhang Gongcheng? Sekarang ini benar-benar tidak bisa lolos. Rakyat biasa mana bisa melawan orang seperti ini? Bagaimana Zhao Lu bisa bersekongkol denganmu? Nama Adipati Zhao bukanlah untuk kau panggil langsung, benar-benar cari mati. Zhao Lu sejak usia 16 atau 17 sudah bekerja denganku. Bukan hanya panggil nama langsung, bahkan jika aku suruh dia berlutut di depanku, dia tidak akan berani berkata tidak. Kamu pikir kamu siapa? Malah Adipati Zhao yang berlutut padamu? Zhao Lu, aku ingin kamu dalam 3 menit datang ke Gria Agung Kota Sungai. Jangan sampai terlambat. Baik, saya mengerti. Dengan kecepatan penuh menuju Gria Agung Kota Sungai. Konyol sekali. Aku mau bertemu Adipati Zhao, harus janji dulu dengan sekretaris. Kamu telepon sekali, bisa langsung ke Adipati Zhao. Kamu kira kami semua bodoh? Kurir sialan, ada gunanya? Kamu kira keluarga Zhang gampang ditakut-takuti? Paman, kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Biarkan aku menanggung semuanya. Aku akan cari cara biar mereka lepaskan kamu. Aku tahu selama ini kamu sudah menderita banyak, sering dibully. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu dibully siapapun lagi. Serang. Kurir sialan ini, patahkan kedua kakinya, lalu kubur hidup-hidup. Baju pengantin Xiao Fangfang sobek saja. Dia tidak pantas memakainya. Untuk dia, kalian urus sendiri. Gu Yadong, rumahnya aku tidak jadi ambil. Semua konsekuensinya aku yang tanggung. Kamu suruh dia lepaskan paman. Dia sendiri yang cari mati. Siapapun tak bisa selamatkan. Kamu salahkan dirimu sendiri. Kalau kamu tidak ribut, semua baik-baik saja. Sekarang sudah terlambat. Ayo cepat, jangan tunda waktu pernikahanku. Serang! Ini mana mungkin? Ada apa ini? Bodoh, sekelompok bodoh. Kalian setiap hari cuma makan, minum, dan bersenang-senang. Bahkan seorang tua saja tidak bisa dihadapi. Bangun, bangun. Dia cuma kurir sialan. Mana mungkin kalian kalah, bangun. Kalian kembalikan rumah itu padanya, dan berlutut minta maaf. Aku tidak salah, minta maaf buat apa? Minta maaf, menyuruh keluarga Zhang minta maaf padanya, jangan mimpi. Jangan kira kamu bisa berkelahi lalu jadi hebat. Di luar sana yang penting uang dan kekuasaan. Oh ya. Di seluruh kota sungai, akulah yang berkuasa. Siapa yang memukulnya sekali aku kasih 100.000. Siapa yang menendangnya sekali aku kasih 200.000. 100.000 per pukulan. Setelah dia sekarat, aku akan tendang dia 2 kali. Aku sudah menguasai kota sungai puluhan tahun. Apa yang belum pernah kulihat? Kalau bukan karena aku membawa orang-orang bodoh ini, anak buahku satu mulut saja bisa melahapmu sampai tulang tak bersisa. Teman-teman, kesempatan untuk cari uang datang. Ayo cepat. Ayo cepat, kesempatan untuk jadi kaya datang. Kenapa menghalangi aku cari duit? Menurutku orang di atas itu tidak biasa. Para tetangga dan kerabat. Gu Yadong dan keluarga Zhang bersatu menganiaya orang. Aku tidak berharap kalian membantuku, tapi kuharap kalian. Jangan bantu yang jahat, anggap saja aku mohon. Kalian tidak mau uang? Atau mau lawan kami? Ayo! Adipati Zhao dari kota sungai datang. Apa aku tidak salah lihat? Ini kan dari kota sungai kita, Adipati Zhao. Ibu Yadong, kamu benar-benar membesarkan anak yang hebat. Bahkan Adipati Zhao datang merayakan pernikahan Yadong. Nanti keluarga kalian akan makmur. Jangan lupakan kami semua, teman-teman lama. Itu gampang, Adipati Zhao bisa datang itu semua karena muka menantu perempuanku dan besanku. Tidak seperti si bodoh ini hanya akan memberatkan Yadong kita, bahkan membuat keributan di pernikahan, tidak tahu batas. Tidak apa-apa.
Sekarang tahu di kota sungai ini. Siapa yang pegang kendali? Iya, nanti mereka akan kena batunya. Adipati Zhao, Anda datang jauh-jauh. kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Terima kasih sudah datang di pernikahan putri saya. Ada sedikit masalah. Setelah saya selesaikan, saya akan menjamu Anda dengan baik. Silakan mampir minum beberapa gelas. Tidak usah merepotkan Tuan Zhang. Ini Zhaolu, kota sungai ini. Kau kelola dengan baik ya. Orang sembarangan berani mengaku jadi raja bawah tanah. Kurang ajar, berani memanggil nama Adipati Zhao. Adipati Zhao orang ini sangat sombong. Biarkan saya suruh orang menangkapnya dan menguburnya hidup-hidup. Zhang Gongcheng? Adipati Zhao, Anda ini... Bos, Zhaolu kurang pertimbangan, membuat Anda terhina. Bos. Apa aku tidak salah dengar? Adipati Zhao ini, kenapa dia memukul Tuan Zhang? Adipati Zhao yang terkenal ternyata berlutut di depan orang gila itu. Jangan-jangan yang mereka katakan itu benar? Bos, soal hari ini apakah ada perintah dari Anda? Saya pribadi tidak masalah. Tapi yang di samping saya ini Nona Xiao Fangfang dikhianati oleh pria brengsek, rumahnya dirampas, dihina orang, masalah ini harus diurus. Bos, tenang saja, hari ini kepada Anda dan Nona yang tidak hormat, aku akan memberi mereka pelajaran aturan di kota sungai ini. Nona. Adipati Zhao? Haba Ngiing Odi Lawin. Mereka berdua, satu kurir, satu penjual sate. Kenapa layak dihormati begitu oleh Anda? Zhang Gongcheng, tutup mulutmu. Tuan ini pernah menyelamatkan nyawaku yang melindungi seluruh negeri Siaraya orang besar. Melindungi negeri Siaraya. Melindungi negeri Siaraya. Orang besar. Adipati Zhao, maaf, saya tidak kenal Anda. Kedua Tuan dan Nona ini akan kami layani dengan baik. Bagaimana dengan kawasan bisnis baru ini? Masih berani bicara soal kawasan bisnis baru? Zhang Gongcheng, setelah malam ini keluarga Zhang tidak punya tempat lagi di kota sungai. Adipati Zhao, apa kesalahannya? Kami bisa memperbaikinya. Tolong jangan usir keluarga Zhang. Berilah kami jalan hidup. Kau Guya dong kan? Adipati Zhao, kita kan satu keluarga. Aku suami Xiao Fangfang. Aku dan Xiao Fangfang tumbuh bersama. Cinta kami lebih kuat dari emas. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya denganku. Guya dong, kau benar-benar binatang. Aku sudah putus hubungan denganmu. Fangfang, tolong minta keringanan pada mereka. Aku hanya tergoda sesaat. Aku sungguh mencintaimu. Fangfang. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Ini semua tidak boleh dibuang. Tolong biarkan kami ibu dan anak satu jalan hidup. Jalan hidup. Tinggalkan kota sungai. Atau pergilah mengemis. Aku sudah tahu mereka ibu dan anak bukan orang baik. Sayang sekali Xiao Fangfang pengorbanannya selama bertahun-tahun. Dia memang bernasib sial. Bos, ada perintah lain? Tidak ada, kau pulang dulu. Ini foto waktu aku kecil dan ibuku. Di sini sepertinya ini tempat aku dulu tinggal. 2 hari lagi adalah hari kematian ibuku. Aku ingin pulang ke kampung halaman. 2 hari lagi adalah hari kematian istrimu. Aku harus pulang. Tolong bersihkan sebelumnya. Aku mengerti. Istri paman dan hari kematian ibuku adalah hari yang sama. Ini ayah angkatku. Duduklah. Paman, terima kasih sudah membantuku hari ini. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. apa yang dimaksud balas budi? Hal-hal ini memang sudah seharusnya. Kenapa tidak diminum? Tidak kusangka bisa minum teh yang kau seduh untukku. Agak sayang untuk diminum. Apa yang disayangkan? Kau mau minum, aku akan menyeduhkan untukmu setiap hari. Andai saja kau ayahku. Tidak seperti ayah kandungku. Dia melihat kami ibu dan anak hampir dibunuh oleh penjahat, lalu dia sendiri melarikan diri. Bukan begitu. Bagaimana kau tahu? Aku tahu,
Kau benar-benar jauh lebih baik dari ayah kandungku. Waktu aku kecil, aku bahkan menganggapnya pahlawan, tapi ternyata dia adalah seorang brengsek yang meninggalkan keluarga aku benar-benar benci padanya. Apa kau pernah berpikir? Mungkin ayahmu punya alasan? Apapun alasannya, dia tidak seharusnya membuat ibu mati. Kami adalah keluarganya yang paling dekat. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Tidak kusangka Fang Fang begitu membenciku. Jika sekarang aku mengungkapkan identitas sebagai ayah kandung Fang Fang, pasti akan meninggalkanku. Paman, kami tidak ada hubungan keluarga. Kenapa kamu baik banget sama aku? Karena kamu sangat mirip dengan putriku yang hilang. Itu sama denganku. Semoga paman cepat menemukan putrinya. Kalau dia masih di sisimu, pasti dia gadis yang sangat bahagia. Fang Fang, maukah kamu menjadi anak angkatku? Aku anak angkat. Hari ini banyak hal terjadi, kita berdua belum makan. Tidak usah. Aku akan memasak mie. Fang Fang, aku bantu. Ya Oyao, kamu sedang apa? Aku sedang memasak mie untuk ayah dan ibu. Selesai. Mie ini pedas sekali. Enak, mie ini tidak pedas sama sekali. Melamun apa? Cepat kembali ke ruang tamu dan makan. Kenapa? Apakah mie-nya tidak sesuai selera? Enak. Hanya saja, tidak tahu ke depannya apakah masih ada kesempatan untuk makan semangkuk mie buatan putri sendiri. Jika kamu tidak keberatan, saya bersedia menjadi anak angkatmu. Sungguh. Aku kehilangan ayah, kamu tidak punya anak perempuan. Cukup, kebetulan juga. Baik, anak baik. Ayah pasti akan memperlakukanmu dengan baik, mengganti penderitaan yang kau alami selama ini. Apa yang kamu bicarakan? Bukan kamu yang membuatku menderita. Ayo makan, mie-nya hampir dingin. Ayah angkat. Ya? Lima 15 tahun tidak bertemu. Yang diakui adalah anak angkat. Tapi begitu aku mengungkapkan identitas sebagai ayah kandung, pasti putriku akan langsung pergi. Aku tidak bisa lagi mendampinginya. Aku antar kamu sampai sini. Jika ada keperluan, hubungi aku kapan saja. Kamu tidak masuk? Aku ada urusan beberapa hari ini. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Baik. Dua hari kemudian aku pergi ke rumah lama untuk berziarah ke makam ibumu. Sayangnya tidak bisa membawamu. Kalau tidak kita, bahkan hubungan ayah angkat dan anak pun tidak bisa. Bu, 2 hari kemudian aku akan pergi ke rumah lama untuk melihat, semoga tidak bertemu dengannya. Kakakku Cica. Aku datang menemuimu. Bu, mau tanya sesuatu, ibu tahu ini di mana? Di depan saja, kamu jalan ke depan, nanti lihat. Sayang, ini semua masakan favoritmu.
Aku tadinya mau ajak putri kita bersama menemui kamu. Tapi karena kejadian dulu, dia masih dendam padaku. Aku takut dia pergi lagi. Jadi aku tidak berani mengaku. Bu, akhirnya aku kembali. Itu bukan. Nona? Bu, akhirnya aku kembali. Sayang, aku akan jaga putri kita dengan baik. Kok kamu bisa ke sini? Di rumah ayah angkatku, aku menemukan foto masa kecil bersama ibuku berdasarkan informasi di foto aku sampai di sini. Benar saja ini rumah masa kecilku. Ayah, kamu di sini ngapain? Aku juga lihat foto itu. Pengen lihat-lihat rumah masa kecilmu seperti apa. Tapi bukankah hari ini kamu bilang hari meninggalnya istrimu? Dan kenapa ibuku hari kematiannya sama dengan istri ayah? Sama hari tapi selisih 2-3 tahun. Aku baru selesai ziarah ke makam istriku terus kesini lihat-lihat. Ayah, ibuku orang yang sangat lembut. Meskipun aku salah, dia nggak pernah marah. Ayahku nggak pernah di rumah. Ibu tetap bisa urus rumah dengan baik. Sampai. Kalau bukan karena ayahku dia berbuat jahat terus dibalas dendam, mana mungkin ibu mati dan keluarga kami bisa hancur seperti ini? Aku benci banget sama dia dulu, kami ibu dan anak peristiwa diculik itu mungkin ayahku ikut terlibat. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Maksudku berdasarkan pengenalanku terhadap Qiaoji, dia nggak akan begitu sama kalian. Ayah, mungkin kamu kurang kenal dia. Karena kebencian padanya aku sengaja lupa wajahnya. Tapi dulu dia meninggalkan kami ibu dan anak masih jelas di ingatanku. Ayah, kok hari ini kamu aneh? Kamu? Jangan-jangan kamu ayah kandungku? Aku bicara apa sih? Ayah angkatku baik banget. Mana mungkin dia ayahku, orang jahat seperti itu. Ayah angkat, aku mau tinggal di sini selamanya. Kembali ke sini. Rasanya seperti ibu juga kembali ke sisiku. Tidak masalah, kamu istirahat dulu di sini. Nanti aku suruh orang bantu pindahkan barangmu, biar kamu bisa menginap malam ini. Terima kasih, ayah angkat. Bu, ayah angkat itu bukan ayah kandungku, kan? Kalau dia benar-benar ayahku, maka di dunia ini aku benar-benar tidak punya orang yang menyayangiku. Semoga aku hanya berpikiran berlebihan. Hubungi Chen Xiong untukku. Bantu anakku pindah rumah. Kamu belum memberitahu anakmu. Dia karena aku dulu. Meninggalkan mereka berdua. Terus menyimpan dendam. Menganggap aku yang membunuh kakakku Cica. Aku takut kalau ku beritahu. Bahkan hubungan ayah anak angkat pun bisa hilang. Menurutku, sebaiknya kamu segera memberitahu anakmu lebih baik. Dia dulu pernah melihat orang yang menculik mereka. Mungkin bisa menyelidiki siapa yang melakukan itu pada mereka. Sekarang ini, apa gunanya bicara begitu? Aku mendapat informasi. Dulu yang kita basmi, kumpulan dunia baru, sepertinya mendapat bantuan dari suatu kekuatan, mulai bangkit lagi. Apa? Kalau kita bisa lewat Yao Yao, menemukan orang yang dulu menculik mereka, mungkin akan membantu. Siapa? Ada perlu apa? Tadi Zhao Lu menghubungiku, menyuruhku membantu Putri Qiaoji pindah rumah. Artinya, Qiaoji menemukannya, putrinya yang hilang selama bertahun-tahun, Pangeran Pingxi. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Dulu Qiaoji menemukan daftar itu dan menghabisi kumpulan dunia baru sekaligus. Bahkan Anda yang berada di belakang layar, hampir saja terungkap mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ya, putrinya adalah titik lemahnya. Cukup culik Putri Qiaoji, jadikan sandera, paksa Qiaoji menyerah, dan manfaatkan untuk membunuhnya. Aku bisa kembali mendirikan kumpulan dunia baru, mengendalikan seluruh dunia bawah tanah negeri Syaraya. Untung aku sebelumnya menempatkan dirimu di sisi Zhao Lu dan Qiaoji, akhirnya mendapatkan kesempatan sebaik ini. Kerja bagus. Pangeran, nanti pada waktunya posisi pemimpin kumpulan dunia baru tentu akan diserahkan kepadamu.
Ini, kau bukan anak buah Adipati Zhao. Apa sebenarnya yang kau mau? Mau apa? Tentu saja memancing denganmu. Tato ini, kau adalah orang yang menculik aku dan ibuku dulu. Cewek busuk ingatanmu lumayan. Mas Kiao sudah selesai bertarung. Cepat bawa mobil ke rumah sakit. Brengsek, kira sudah tidur denganmu beberapa kali? Melahirkan beban lalu bisa seenaknya mengatur aku. Ikat orang itu. Kalau bukan karena kamu menculik aku dan ibuku tidak akan mati. Dulu Jiang Tianfan memberi kesempatan pada ayahmu. Asal meninggalkan benda itu, kami tidak akan menyakiti kalian ibu dan anak. Yang bisa disalahkan hanya ayahmu. Sampai sekarang, kenapa kamu masih menculikku? Tentu saja sama seperti dulu, menggunakanmu sebagai sandera untuk melawan ayahmu. Percuma. 15 tahun sudah berlalu, dia tidak mau mengakuiku. Dia sama sekali tidak mau mengakuiku sebagai anak perempuannya. Kata-kata itu salah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Aku akan menelepon ayahmu. Lihat apakah dia akan datang. Hei Mas Kiao, putrimu ada di tanganku. Chen Xiong, aku menganggapmu saudara. Kenapa kamu menyakiti Yao Yao? Jangan bicara omong kosong, kamu datang sendiri, jangan bawa orang lain. Kalau tidak, nyawa putrimu. Kamu berani menyentuh anakku. Coba saja sentuh satu jari pun. Aduh, aku takut banget Kak Xia. Sadarlah posisimu. Sekarang kamu yang harus memohon padaku. Asal kamu patuh, anakmu akan selamat. Aku akan ke sana sekarang. Bos kamu tidak bisa pergi sendirian, ini jelas jebakan. Aku tahu. Baiklah, ayah kandungmu akan segera datang. Tidak mungkin dia dulu meninggalkan kami, ibu dan anak, dan membunuh ibuku. Sekarang mana mungkin dia peduli hidup matiku. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Bodoh! Kamu sudah lama bertemu ayah kandungmu. Tidak mungkin. Orang yang aku kenal selama ini hanya ayah angkatku, Xia Guhao. Ayah angkat apa? Dia membohongimu. Xia Guhao adalah ayah kandungmu. Qiaoji. Tidak mungkin. Bagaimana Xia Guhao bisa menjadi ayah kandungku? Ayah kandungku dulu gugur aku dan ibu melihat ibuku dibunuh di depan mata. Ayah angkat tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Berisik sekali. Bodoh tidak percaya ya. Baiklah, aku baru saja menelepon. Kamu juga mendengarnya. Tunggu dia sampai, kamu akan tahu. Qiaoji dan Xia Guhao apakah orang yang sama? Bos, Kita bagi dua jalur. Aku masuk duluan untuk menarik perhatian Chen Xiong. Kamu bawa orang-orang ke belakang gudang, tunggu sinyalku baru bertindak. Sudah lama banget, mana datang-datangnya? Aku sudah bilang, ayah kandungku tidak akan peduli padaku. Diam, ribut terus, menyebalkan sekali. Ayahmu tidak datang, kamu yang kena akibatnya. Mau apa kamu? Karena ayahmu lambat datang. Aku akan mempercepatnya. Kamu bilang kalau ayahmu melihat kamu kekurangan bagian tubuh. Apa dia jadi lebih terburu-buru? Potong satu jari lebih cepat 1 menit, potong satu hidung lebih cepat 10 menit, butakan satu mata, pasti dia akan segera sampai kan? Kalau aku sangat menantikan saat kalian ayah dan anak perempuannya bertemu. Chen Xiong berhenti.
Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, pasti aku salah lihat. Kenapa kamu datang begitu lambat? Membuatku menunggu lama. Sampai tidak berani buka mata untuk melihat ayah kandungmu. Chen Xiong, aku memperlakukanmu seperti saudara. Bagaimana kau bisa menyakiti anak perempuanku? Dibandingkan panggilan bos, aku lebih suka memanggilmu Kakak Xiao. Kakak Xiao. Ini semua aku belajar darimu. Bukankah kau seperti ini mengkhianati Tuan Jen? Orang macam apa Jiang Tianfan itu? Kau pasti tahu aku orang seperti apa, kau juga tahu. Tanpa aku, kau masih seorang preman jalanan. Kau pikir aku akan berterima kasih padamu? Membuatku bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan bersamamu? Yang namanya hitam atau putih bagiku tidak ada bedanya. Aku hanya ingin kekayaan dan kehormatan. Siapa yang memberiku kekayaan dan kehormatan, aku akan bekerja untuknya. Baik, asalkan kau lepaskan anak perempuanku. Apa yang kau mau akan kuberikan. Menyuruhku melepaskan anak perempuanku? Boleh saja berlutut dulu dan bersujud padaku. Bersujud sampai aku puas. Berlutut. Siapa sangka seorang preman belasan tahun lalu kini bisa membuatmu, orang besar sepertimu, berlutut padaku. Lepaskan anak perempuanku. Anakku. Bukankah kalian saling memanggil ayah angkat dan anak angkat? Anak angkat kan tidak ada hubungan darah. Kenapa kau begitu peduli? Aku bunuh dia. Kau tinggal cari yang lain. Kenapa kau pura-pura tidak tahu? Aku tahu. Tapi coba tebak, anak perempuanmu kenapa tidak mau buka mata? Dia memang tidak mau mengakuimu? Bersujudlah sampai aku puas. Jangan. Kenapa harus kamu? Kenapa kamu menipuku? Aku. Ternyata ayah kandungku meninggalkanku, ayah angkatku juga meninggal. Duniaku hanya ada Gu Yadong, kaulah yang memberiku kasih sayang keluarga yang kuidamkan. Membuatku tidak lagi sendirian, tapi aku tidak menyangka kau ternyata adalah orang yang paling kubenci seumur hidupku. Maafkan, nak. Kau terus-menerus menyakitiku. Hanya karena aku putrimu, aku harus menanggung semua ini? Bukan begitu, nak. Aku punya alasan. Jangan panggil aku putri. Aku tidak ada hubungan denganmu. Bagus-bagus sekali Kakak Xiao. Lihatlah, putri kandungmu saja tidak mau mengakuimu betapa gagalnya hidupmu. Chen Xiong, lepaskan putriku. Kau bahkan tidak bersujud. Apa hakmu menyuruhku melepaskan? Jangan, aku tidak mengakuimu sebagai ayah. Tidak perlu kau bersujud untukku. Aku tahu kau membenciku. Di matamu, aku mungkin sampah dan binatang. Aku tidak berani memohon maafmu, tapi aku benar-benar tidak ingin melihat kau terluka lagi. Tuan, kau lihat, aku sudah membalaskan dendammu. Chen Xiong, cukup. Targetku selalu kau. Aku memberimu kesempatan memilih. Asalkan kau bunuh diri, aku akan melepaskan putrimu. Kak Xiao, saya tahu kamu bukan orang yang takut mati. Saya boleh mati, tapi saya ingin mati dengan jelas. Apalagi yang ingin kamu tahu? Untuk siapa sebenarnya kamu bekerja? Pasti bukan Jiang Tianfan yang sudah mati. Tentu bukan. Tak apa ku beritahu. Tuanku adalah dalang dibalik Tuan Jiang, juga orang berkuasa di negeri Xia Raya. Drama apa yang kalian mainkan? Dulu kamu yang menyuruhnya menculik aku dan ibu, kan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa berada di sisimu selama bertahun-tahun? Bukan begitu. Nak, kamu salah paham. Aku tidak menyangka dia akan mengkhianatiku. Mengkhianati? Kata itu dari mulutmu terdengar sangat menyakitkan. Aku terlalu percaya padamu. Meski bersama melewati hidup dan mati, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu tidak punya perasaan, serakah akan uang dan wanita. Jangan membuat dirimu terlihat begitu mulia. Bukankah kamu juga menginginkan kekayaan dan jabatan tinggi, mengkhianati Tuan Jiang yang menghargaimu, meninggalkan putri dan istrimu? Kita sama saja. Sudah, yang perlu diketahui sudah diketahui. Segera bunuh diri, putrimu akan senang. Kalian di kiri dan kanan pisah jalan. Ya. Bos, jaga ketenanganmu, jangan tertipu.
Ragu apa? Cepat, aku kehilangan kesabaran. Anakku, kamu dulu sangat lucu waktu kecil, selalu di sekitarku, memanggil ayah, ayah. Tiba-tiba sudah sebesar ini, cepat sekali bertahun-tahun menderita begitu banyak. Aku tidak di sisimu, tidak bisa membantu sedikit pun. Aku benar-benar bukan ayah yang baik. Kakak Kiao bicara banyak, dia juga tidak akan memanggilmu ayah, jangan buang waktu. Anakku, setelah aku mati, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan mudah percaya pada pria, cari yang bisa diandalkan, yang tahan ujian suami yang peduli keluarga, dan sayang padamu. Aku asal cari saja pasti. Lebih baik darimu, dia akan menjadi suami dan peran ayah yang baik. Kamu tidak perlu khawatir. Jangan bicara seperti itu. Kata-kata muluk ucapanmu tidak bisa dipercaya. Cepat tusuk masuk. Aku tidak percaya kamu rela mati untukku. Jangan pura-pura lagi kamu sama sekali tidak peduli padaku. Akan kubuktikan padamu. Anakku, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, kakakku Cica. Aku datang menemanimu. Jangan. Lepaskan aku. Bos, kau tidak boleh mati. Kalau kau mati, kau akan terkena jebakan mereka. Asalkan putriku bisa hidup dengan baik, apa artinya aku mati? Kau yakin sekali mereka akan melepaskan putrimu? Mereka membencimu sampai ke tulang. Kalau kau mati, siapa yang akan melindungi putrimu? Siapa yang akan membalaskan dendam istri kakak? Kalau kau mati, mereka akan benar-benar puas. Kau sudah berpikir matang? Kalau kau tidak bunuh diri, aku akan bunuh putrimu. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Meskipun aku memiliki hubungan darah dengannya, tapi dari awal hingga akhir aku tidak pernah menganggapnya sebagai ayah kandung. Aku juga tidak perlu dia mati untukku. Kalau begitu aku akan mengirimmu bertemu ibumu. Jangan sakiti dia. Aku tidak punya sabar lagi, cepat. Chen Xiong, jangan main-main sekarang, lepaskan Fang Fang. Aku bisa menjamin kau tidak mati. Sudah sampai titik ini, aku sudah tidak mungkin mundur dengan selamat. Hari ini harus membawa satu jiwa kakak Kiao. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu, cepat buat pilihanmu. 15 tahun lalu kau memilih kemewahan meninggalkan istri dan putrimu. Hari ini kau harus memilih hidup untuk dirimu sendiri atau memilih putrimu hidup. Kau ingin merasa bersalah seumur hidup. Aku beri 3 hitungan terakhir. 3. Chen Xiong, tenang. Asalkan kau lepaskan orangnya, aku pasti bisa menjamin keamananmu. 2. Jangan salahkan aku. Salahkan ayahmu yang tidak menolongmu. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Biarkan aku sendiri menanggung penderitaan terakhir. Ayah, aku tidak berutang padamu. Lakukan. Putriku, kau aman. Aku seharusnya langsung membunuh putrimu. Membuatmu menderita seumur hidup. Chen Xiong, katakan siapa majikanmu? Jangan harap majikanku memberiku semua yang kumiliki sekarang. Istri dan anakku di luar negeri. Mereka hidup baik-baik saja. Aku tidak akan mengkhianati majikanku. Lihat ayah kandungmu sendiri. Demi ketenaran dan kekayaan, apapun bisa ditinggalkan. Dia masih membujukku untuk mengkhianati majikanku. Yang dipikirkannya hanyalah naik pangkat dan kaya. Hahaha. Anakku, aku sungguh bukan orang seperti yang dia katakan. Aku punya alasan. Alasan apa? Katakanlah. Ayo katakan. Kali ini meskipun sudah menangani banyak hal, kumpulan dunia baru, tetapi dalang di balik layar masih bersembunyi di tempat gelap. Kekuatannya pasti tidak kecil. Di luar, aku akan menyatakan bahwa masalah ini selesai sampai di sini. Tetapi aku ingin kau menyelidiki secara diam-diam. Selain Zhaolu dan dirimu, aku tidak percaya siapapun. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini. Mengerti? Setia sampai mati pada negeri Syaraya. Fang Fang, kau harus percaya pada pimpinan kami. Dia benar-benar punya alasan dan tidak bisa menjelaskannya padamu. Apa yang tidak bisa dikatakan? Dan alasan apa yang membuatmu menyerah aku dan ibu? Katakan! Sejak dulu, kesetiaan dan bakti sulit dipenuhi bersamaan. Aku tidak tahu sekarang kau punya identitas apa. Tapi aku tahu kau hebat, berkuasa dan berpengaruh. Semua ini kau dapat dengan mengorbankan nyawa ibuku, benar kan? Bukan. Aku tidak pernah berpikir untuk menukar keluarga dengan ketenaran dan kekayaan. Yang paling aku hargai adalah keluarga. Kau bicara begitu muluk. Saat dia baru saja menyandera aku? Jika tidak ada yang menolongku, kau rela mati untukku? Kupikir kau pasti tidak akan.
Karena kau adalah orang yang egois. Kenapa kau menghalau pisau untukku? Kau adalah putriku. Ayah melindungi putri sudah seharusnya. Padahal kau adalah orang yang egois. Kenapa kau menyelamatkanku? Fang Fang, Jangan salah paham. Aku hanya datang untuk membalas budi kau menyelamatkanku. Aku tidak bisa memaafkanmu. Keputusan untuk meninggalkan aku dan ibu. Setelah kau sembuh, sebaiknya kita tidak bertemu. Kau tahu ayahmu demi berapa banyak penderitaan yang kau alami. Dia melakukan itu dulu juga ada alasannya. Apa alasannya? Katakanlah, aku tidak mengerti. Apa yang tidak bisa dikatakan? Sebenarnya apa yang pantas membuatmu mengorbankan aku dan ibu? Atau sebenarnya kalian membohongiku? Hal ini akan ku cari tahu sendiri. Bos, selama ini kau secara terbuka mencari putri, aku secara diam-diam mencari dalang di balik layar, lalu membuat dalang itu lengah. Jika dalang itu tahu kita masih menyelidiki, dia pasti akan nekat. Keadaan jadi kacau. Nanti bukan hanya putrimu, seluruh negeri Syaraya akan dalam krisis. aku mengerti. Makanya aku tidak bisa bilang pada putriku. Bilang berarti mencelakainya. Kau pergi periksa Chen Xiong. Dia adalah kunci untuk menemukan pelaku di balik layar. Siap. Kapan sebenarnya aku dan putriku bisa benar-benar saling mengakui? Pangeran Chen Xiong telah gagal. Dia melukai Xia Guohao sebelum ditangkap. Belum ada tanda-tanda pengkhianatan. Dia ditangkap oleh orang dari Balai Naga Syaraya. Cepat atau lambat dia akan mengkhianatiku. Untungnya istrinya, putranya ada di tanganku. Kita harus mengambil inisiatif. Hanya dengan Chen Xiong belum cukup untuk menjatuhkan pangeran. Xia Guohao sekarang, bagaimana hubungannya dengan putrinya? Xia Guohao ingat statusnya. Dia tidak berani memberitahu putrinya sedikit pun. Putrinya membenci Xia Guohao. Dia membunuh ibunya demi keuntungan dan nama baik. Hubungan mereka sangat buruk. Menarik. Putrinya punya apa? Koneksi yang bisa dimanfaatkan. Aku akan membuat mereka ayah dan anak bermusuhan. Putrinya punya seorang mantan pacar, Gu Yadong. Dan musuh bebuyutan, Zhang Xiuyue. Dia adalah putri dari preman lokal di kota Sungai. Aku bawa semuanya. Tidak sia-sia kamu mengikutiku selama ini? Bawa mereka berdua ke sini. Melihat pangeran, kenapa tidak berlutut? Pangeran, Kami hanyalah pengemis jalanan. Anda mencari kami berdua? ada urusan apa? Mau berubah nasib? Mau. Pangeran, mohon beri kami kesempatan ini. Kalian berdua manfaatkan ini untuk membuat mereka ayah anak bermusuhan. Bawa Xiao Fangfang ke sini. Aku akan membuat kalian berubah nasib. Terima kasih, Pangeran. Kami pasti bisa menyelesaikan tugas. Adipati Zhao, bisa bicara sebentar? Mau bicara apa? Kalau soal masa lalu, aku tidak bisa memberitahu. Kenapa aku ingin tahu kebenarannya? Kenapa kalian tidak bisa memberitahuku? Kalau sekarang aku memberitahumu, itu tidak akan baik untukmu, malah akan membahayakanmu. Sebaiknya kamu berhenti menyelidiki. Lalu dia orang seperti apa? Pahlawan. Pahlawan yang melindungi jutaan orang. Jutaan orang itu tidak termasuk aku dan ibu kan? Pada akhirnya kami adalah korban. Itu terpaksa dilakukan. Dulu kalau bukan karena Chen Xiong berkhianat, hal ini tidak akan terjadi. Kamu harus memahami ayahmu. Dia juga menderita. Tapi? Sudah, sebaiknya kamu lebih sering menemani ayahmu. Mungkin nanti tidak ada kesempatan. Apa maksudnya? Apa maksudnya tidak ada kesempatan? Benar-benar tidak menyangka. Ayah angkat yang membelamu. Ternyata ayah kandungmu sendiri. Aku heran, kamu seorang yatim piatu yang tidak diinginkan. Bagaimana tiba-tiba muncul seseorang yang begitu baik padamu? Seorang ayah yang menggunakan ibu dan anak untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Kamu malah mengakuinya? Apa katamu? Apa katamu? Kamu pikir kekuasaannya sekarang dan ketenaran itu datang dari mana? Adipati Zhao mengikutinya. Kamu dan ibumu adalah bidak catur yang bisa dikorbankan seenaknya.
Kamu pikir aku akan percaya dengan ucapanmu? Kata-kata kami, kamu boleh tidak percaya, tapi orang di belakang kami, kata-katanya pasti layak kamu percaya. Kalian bicara sebanyak apapun, aku tetap tidak akan percaya. Pada Chen Xiong, pasti ada kebenaran yang aku cari. Kalian terus ikuti saya mau apa? Kami kasihan sama kamu. Kami nggak mau kamu ditipu bapakmu. Kamu cari Chen Xiong kan? Bagaimana kamu tahu? Sudah kubilang, orang di belakangku tahu segalanya. Aku bisa bantu kamu menemukan Chen Xiong. Kalau mau cari Chen Xiong, ikuti aku. Chen Xiong ada di dalam. Terus gimana caranya masuk? Kamu nggak percaya kami nggak jadi masuk. Aku dulu sendiri yang menangkapmu dan ibumu. Kamu datang bertanya jawaban ini padaku. Di antara orang yang kukenal hanya kamu yang bisa memberitahuku jawabannya. Kamu tahu kejadian waktu itu seluruh prosesnya. Bukankah kamu sudah tahu semua? Lari! Seorang yang egois yang mengorbankan istri dan putrinya untuk naik jabatan. Lalu kenapa dia rela mati menyelamatkanku? Karena dia paling pandai berpura-pura dan menipu peristiwa waktu itu, dan identitasnya pasti ada hubungannya. Apa? Identitas apa? Dia adalah naga Syaraya. Chen Xiong. Diamlah. Kenapa kamu menghalangiku mencari kebenaran? Aku tidak peduli hidup matimu, tapi aku tidak ingin di saat yang paling kritis ini. Kamu mempengaruhi bos. Kenapa semakin aku dekat dengan kebenaran kalian semakin takut? Apa yang kalian takutkan? Jika kamu tidak ingin mengakui bos, silakan pergi dari sini, cari tempat sendiri dan hidup dengan baik. Hampir saja. Jika kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, aku bisa mengajakmu bertemu orang besar di belakangku. Bawa aku menemuinya. Chen Xiong, apa kau sudah berpikir? Katakan padaku, siapa tuanmu? Kau pikir aku akan mengkhianati tuanku? Sekarang kau ada di tanganku. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, tuanmu juga tidak akan melepaskanmu. Menghasut. Tidak berguna bagiku. Istrimu dan anakmu, bukankah itu tuanmu yang menjadi alat kendali atasmu? Istriku dan anakku di luar hidup mewah semua diatur oleh tuanku. Tuanku tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia akan datang menyelamatkanku. Keras kepala, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ketahuan dalang di balik layar yang hilang dari daftar kumpulan dunia baru saat itu adalah Pangeran Pingxi. Apa? Ternyata Pangeran Pingxi, aku bilang. Bagaimanapun aku menyelidiki, pasti akan menemui hambatan. Semua petunjuk akan lenyap. Tak kusangka adalah Pangeran Pingxi yang berkuasa. Fang Fang juga melacak ke Chen Xiong. Aku curiga, ada seseorang sengaja mengarahkan Fang Fang. Jika itu adalah Pangeran Pingxi, maka sekarang Fang Fang mungkin dalam bahaya. Tuan, orang yang Tuan minta sudah saya bawa. Siapa kamu? Fang Fang, jaga sikapmu. Ini adalah dari negeri Syaraya, Pangeran Pingxi, Wujin Kui. Apa Pangeran Pingxi? Tidak apa-apa, aku tahu kamu sekarang sedang tidak enak hati. Apapun pertanyaanmu, boleh tanyakan padaku. Aku akan bicara terus terang, tanpa ada yang disembunyikan. Sebenarnya siapa ayahku?
Bos, ini adalah rumah pribadi Pangeran Pingsi di kota sungai. Jika kita nekat masuk, aku khawatir Pangeran Pingsi akan memanfaatkannya. Lagi pula mungkin ada jebakan di dalam. Bagaimana kalau tunggu anak buahku datang dulu baru bertindak? Kamu tunggu di sini, aku masuk duluan. Raja Balai Nagasya Raya. Balai Nagasya Raya adalah lembaga langsung di bawah Sang Maha Punggawa. Tugasnya mengawasi para pejabat dan menangani perkara peradilan. Lalu bagaimana sebenarnya kejadian saat itu? Demi pangkat dan uang, dia bersekongkol dengan organisasi bawah tanah kumpulan dunia baru, mengkhianati rekan-rekannya sendiri, mengorbankan istri dan anaknya. Itulah alasan dia tidak bisa memberitahumu. Siapa yang mau bilang pada putrinya sendiri bahwa dia adalah perebut kekuasaan? Mengorbankan istri dan anak demi harta dan nama, sungguh sampah. Nak, kamu tidak apa-apa? Kaulah yang membunuh ibuku. Anakku, kamu ngomong apa sih? Aku dengar dari Pangeran Pingsi. Kamu dulu demi dirimu sendiri supaya sukses mengambil barang milik Jiang Tianfan mengorbankan nyawa aku dan ibu bukan? Atau aku harus memanggilmu Raja Balai Naga? Bukan begitu anakku, jangan dengar omong kosongnya. Aku tidak mau dengar dia, masa ia dengar kamu? Kalau mau aku dengar kamu, boleh juga tunjukkan bukti. Kalau sekarang aku buka bukti kejahatan Wu Jinkui, hanya akan membuatnya waspada. Wu Jinkui, sungguh strategi keji kamu. Anakku sayang, ikut aku pulang. Aku akan memberitahu kebenaran dengan jujur dan lengkap. Tidak perlu. Ini adalah yang terbaik di negeri Siaraya prajurit naga harimau. Putrimu sekarang tidak mau bertemu denganmu, sementara biar di sini aku yang jaga. Anakku. Jangan khawatir. Aku akan menyelidiki. Fang Fang, ingin membalaskan dendam ibumu? Aku bisa menjadikanmu algojo. Menghabisi dengan tanganmu sendiri orang yang menyebabkan kematian ibumu. Bos, jauh lu terlambat. Ini karena Wu Jinkui, tindakannya terlalu hati-hati. Orang ini adalah satu tingkat di bawah penguasa negeri Siaraya, di atas 10.000 orang, tidak mudah dihadapi, Zhao Lu. Silakan. Suruh seseorang untuk mengikuti Wu Jinkui. Lihat apa yang dia bisa lakukan selanjutnya. Ya. Menghadap Sang Maha Punggawa. Tidak perlu upacara. Sang Maha Punggawa, saya ingin bertanya. 15 tahun yang lalu, Raja Balai Naga, Qiao Ji, menyamar di samping Jiang Tianfan untuk memata-matai kumpulan dunia baru mengenai daftar dalang di balik layar. Apakah ada kemajuan? Belum ada kemajuan. Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi, Qiao Ji saat itu hanya butuh beberapa bulan untuk mendapatkan daftar itu. Tapi ketika harus menyelidiki identitas dalangnya, dia membutuhkan waktu 15 tahun penuh. Bukankah ini janggal, maksudmu? Pangeran Pingsi bicara saja terus terang. Sang Maha Punggawa, saya berani menuduh Raja Balai Naga, Qiao Ji. 3 hari lagi akan diadakan penyelidikan dan pengadilan terhadap Qiao Ji. Perkara ini, apakah kamu yakin? Saya bersedia menjamin dengan jabatan Pangeran Pingsi. Perkara ini pasti berhasil. Pedangmu.
tidak bisa membunuh Xia Guohao. Aku masih tidak percaya. Jika dia benar-benar orang seperti itu, bagaimana mungkin dia menghalangi pisau untukku? Apa yang kau lakukan? Aku mendidikmu atas nama ibumu. Begitu saja melepaskan pembunuh ibumu di alam baka, apakah dia bisa tenang? Ayah! Selamatkan aku dan ibu. Anak bodoh, pikirkan identitasnya Raja Balai Naga. Itu adalah bermain tipu daya dengan orang bermain intrik, bisa menipu orang sampai mati untuk mempertahankan posisinya, dia hanya berpura-pura. Kematian ibumu memberinya kepercayaan dan jabatan penting dari Sang Maha Punggawa. Kematianmu juga bisa membuatnya naik pangkat dan mendapatkan gelar. Ternyata begitu. Tidak menyangka aku akan ditipu oleh ayah kandungku 2 kali. Yang salah adalah dia bukan kamu. Begitu. Setelah vonis Xia Guohao keluar, datanglah ke sisiku, jadilah anak angkatku. Bagaimana? Ada kabar? Orang kami menemukan Wu Jinkui pergi menemui Sang Maha Punggawa. Sang Maha Punggawa baru saja mengutus seseorang untuk memberitahu. 2 hari lagi memanggilmu ke istana untuk membicarakan sesuatu. Kali ini benar-benar perjamuan berbahaya. Wu Jinkui, kamu bajingan. Jangan buang-buang tenaga, kakakku Cica. Sudah 15 tahun. Kamu capek? 15 tahun. Ternyata sudah selama itu, tapi selama 15 tahun ini aku tidak pernah sehari pun. Tidak ingin membunuhmu. Untuk apa kakakku Cica? Tenang saja di sini. Jadi burung dalam sangkar makan dan minum tidak akan kurang. Aku ingin putriku. Suamiku, aku ingin rumahku. Aku hendak memberitahumu kabar baik ini. Aku menemukan mereka berdua. Paman Wu, aku selesai berlatih pedang. Paman Wu? Di mana mereka sekarang? Putrimu ada di rumahku. Dan aku punya kabar baik lagi. 2 hari lagi putrimu akan membunuh Qiaoji dengan tangannya sendiri. Tidak. Tidak. Bapak Wu? Kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah selesai berlatih pedang. Aku ingin mencarimu. Baik. Biarkan aku menguji hasilmu. Bapak Wu, apa itu di dalam? Gudang, hanya barang tak berharga. Di dalam ada paku dan sebagainya, tidak aman. Ayo pergi. Bisa. 2 hari lagi, kamu akan menjadi algojo untuk membalas dendam ibu. Meskipun Pangeran Pingxi ingin Sang Maha Punggawa mengadilimu, tapi kita punya Chen Xiong tidak perlu takut. Dia tidak mengaku. Pangeran Pingxi penuh tipu daya, jangan meremehkan musuh. Mengerti. Jadi untuk aksi kali ini kita juga akan bergerak dengan 2 mobil untuk menghindari penyergapan Wu Jinkui. Sudah larut, ayo pergi.
Hei, kalian sudah sampai di mana? Tidak baik, bos mobil kita diserang oleh Pangeran Pingsi. Anak buah Pangeran Pingsi ingin menculik Chen Xiong. Kami di sini bisa mengatasinya tapi butuh waktu lebih untuk sampai. Raja Balai Naga, Sang Mahapunggawa, menunggu Anda di dalam. Jangan buat Sang Mahapunggawa menunggu terlalu lama. Kalian cepatlah. Aku masuk dulu. Lihat apa yang Wu Jinkui sembunyikan. Bos hati-hati. Sang Mahapunggawa, apa maksudnya ini? Demi keamanan Sang Mahapunggawa Raja Balai Naga, sebaiknya Anda pakai ini. Jika tidak ada masalah akan dilepaskan. Benar, Qiaoji. Apa kau pikir Sang Mahapunggawa sudah tua dan pikun? Siapa yang setia dan siapa yang khianat tak bisa dibedakan. Baik. Apapun yang orang lain katakan, aku percaya pada Sang Mahapunggawa akan memberiku keadilan. Aku, Pangeran Pingsi Wu Jinkui, secara resmi menuntut Raja Balai Naga, Qiaoji, atas kelalaian tugas penggelapan dan pencurian aset negara Qiaoji. Kau mengaku? Tidak. Kau punya bukti? Bukti? Selama 15 tahun kau tidak pernah ke Balai Naga. Memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki misi yang diberikan Sang Mahapunggawa. Bukankah itu fakta? Masalah ini sangat penting. Dalangnya terlalu dalam bersembunyi, harus menyelidiki di kalangan rakyat satu persatu. Bukan salahku. Sampai mati masih keras kepala. Kalau begitu apa buktimu? Yang bisa membuktikan ketidakbersalahanmu sedang dalam perjalanan. Kau benar-benar tidak menangis sampai melihat peti mati. Kau tidak jujur di depan orang lain. Baiklah. Tapi bagaimana di depan putrimu? Putri? Anakku. Wu Jinkui tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Qiaoji, kata-katamu terlalu kasar. Aku, Pangeran Pingsi yang terhormat, masakan akan berbuat jahat pada seorang gadis kecil? Qiaoji, Tahukah kamu? siapa yang akan menghukummu hari ini? Anakku pedang ini. Apakah kamu mau percaya omong kosong orang itu dan melawan ayahmu sendiri? Aku ingin percaya padamu, tapi kau terus-menerus menipuku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Anakku sayang, aku akan memberitahumu kebenaran sekarang. 15 tahun lalu, untuk mencari dalang di balik kumpulan dunia baru, aku menyamar di sisi Jiang Tianfan. Tujuannya untuk menemukan dalangnya, yaitu Pangeran Pingsi, Wu Jinkui. Sebelumnya aku tidak punya bukti untuk menghukumnya, jadi aku tidak berani mengungkapkannya. Tapi sekarang aku menemukannya, aku bisa menghukumnya. Xiaoguohao, bukti kejahatanmu sendiri ditemukan. Kau mulai menuduh orang seenaknya. Aku tahu kita punya masalah, tapi menjelek-jelekkan begitu saja hanya akan menghabiskan kepercayaan dan kesabaran Sang Mahapunggawa padamu. Raja Balai Naga ini di hadapan Pangeran Pingsi hanya seperti ini ya, tidak lama lagi. Sang Mahapunggawa akan menghukum Qiaoji. Tidak ada lagi di negeri Xiaraya yang bisa menandingi Pangeran Pingsi. Qiaoji, Sang Mahapunggawa sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri tidak berguna. Xiao Fangfang, sudah waktunya membalaskan dendam ibumu. Anakku kamu. Xiao Fangfang, kau ini. Xiao Fangfang, kau gila. Berani tidak hormat pada Pangeran Pingsi. Bukankah sebelumnya kau sudah setia pada pangeran? Kenapa sekarang malah... Setia? Kalian pikir aku mudah dibohongi? Ada apa lagi ini? Lapor Sang Mahapunggawa. Pangeran Pingsi Wu Jinkui sangat jahat, mencuri aset negara, dan memfitnah Raja Balai Naga, Qiaoji, untuk mengancam Qiaoji, menculik aku dan ibuku. Karena itu aku dan orang tuaku terpisah selama 15 tahun. Omong kosong, fitnah, penculikan, semua bohong. Biarkan dia selesai bicara. Baru-baru ini, aku baru saja bertemu kembali dengan ayahku Qiaoji. Pangeran Pingsi mencoba menipuku, mengatakan ayahku adalah pembunuh ibuku, ingin membuat aku dan ayahku saling membunuh. Aku pura-pura patuh, tujuannya agar bisa mengumpulkan bukti dari Pangeran Pingsi untuk membersihkan nama ayahku. Sang Mahapunggawa, mohon keadilan untuk kami. Jangan khawatir. Aku akan menyelidikinya. Bagus kau Xiao Fangfang, berani-beraninya kau menipuku. Kau bicara panjang lebar, tapi tetap tanpa bukti. Ingin memfitnah pangeran. Fitnah. Sang Mahapunggawa. Ibuku, kakakku Cica, ada di dalam Pangeran Pingsi, di penjara bawah tanah. Mohon kirim orang untuk menyelidiki. Maka akan tahu bahwa yang kukatakan benar atau salah.
Bagaimana cara membuat Xiao Fangfang ini menemukan di mana kakakku Cica? Ini. Hamba. Hamba juga tidak tahu. Jangan sampai mereka menemukan kakakku Cica. Putri, kamu bilang ibumu kakakku Cica masih hidup. Wu Jinkui, mau apa lagi kamu? Rencana jahatmu tidak akan berhasil. Aku tahu Qiaoji dan Yoyo mereka tidak akan saling membunuh Qiaoji. Yok yok. Kamu kenal Qiaoji dan Xiao Shuyao? Kamu mirip seperti aku waktu muda. Jangan-jangan kamu Yao Yao. Kamu adalah ibu? Kamu sudah sebesar ini ya? Sudah 15 tahun berlalu, Ibu? Benar-benar kamu ya, aku sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu? Kami semua mengira kamu sudah dibunuh. Dulu aku menghalangi Jiang Tianfan biar kamu cepat kabur. Dan kupikir aku akan mati di sini, tapi tak kusangka Wu Jinkui memanggil Jiang Tianfan dan mengurungku. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Aku tidak apa-apa. Ayahmu dulu adalah mata-mata di sisi Jiang Tianfan ingin menemukan dalang pencurian negara, yaitu Wu Jinkui. Wu Jinkui untuk melawan ayahmu punya cadangan, yaitu menjadikanku sandera mengancam ayahmu. Wu Jinkui ternyata semua hanya menipuku. Anakku, apapun yang dikatakan bajingan itu jangan percaya. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Nak, jangan terburu-buru dulu. Di dalam Pangeran Pingxi. Penuh mata-mata, bahkan jika kamu melepaskanku sekarang. Kita berdua ibu anak tidak bisa kabur. Lalu bagaimana? Temui ayahmu, suruh ayahmu menjelaskan situasi pada Sang Maha Punggawa dan kirim orang ke sini. Dengan begitu kamu tidak berbahaya dan bisa membersihkan nama ayahmu. Tapi kamu... Bu sudah dikurung 15 tahun, beberapa hari lagi tidak apa. Kamu harus cepat pergi sekarang. Kalau ketahuan orang istana kamu masuk ke sini, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Bu, tenanglah, aku dan ayah pasti akan menyelamatkanmu. Pangeran Pingxi. Memang benar. Sang Maha Punggawa, sungguh untuk menghindari Pangeran Pingxi memanfaatkan kekacauan mengirim orang untuk memberi kabar, membunuh untuk membungkam, mohon tahan mereka dan kirim orang untuk mencari. Sang Maha Punggawa, sepanjang hidupku aku setia kepada raja dan cinta tanah air. Aku tidak pernah melakukan hal yang mengecewakanmu. Dan urusan negeri Siaraya, ini semua adalah ayah dan putrinya yang mengigau, benar-benar omong kosong. Sang Maha Punggawa, benar atau salah, engkau akan tahu setelah menyelidikinya. Konyol. Dalam Pangeran Pingxi milikku, jika karena seorang wanita fitnah lalu diadili di mana martabat negeri Siaraya, tidak bisa memberikan bukti berdasarkan apa kalian menggeledah dalam Pangeran Pingxi milikku? Tentu ada buktinya. Sang Maha Punggawa, bawahan saya, Chen Xiong, telah dibujuk oleh Pangeran Pingxi untuk bersekongkol secara diam-diam menghalangi penyelidikan saya terhadap kumpulan dunia baru dalam kasus dalang di balik layar. Selama Chen Xiong hadir, semuanya akan terungkap. Jika Chen Xiong tidak bisa hadir hari ini dan engkau memfitnah saya, apa hukuman yang layak bagi Pangeran Pingxi negeri Siaraya? Benar, Pangeran Pingxi demi negeri Siaraya tidak kenal lelah segala yang dilakukannya semua untuk membantu Sang Maha Punggawa. Jika dituduh tanpa alasan yang jelas, bukankah itu akan membuat dingin hati para pejuang setia negeri Siaraya? Benar, Sang Maha Punggawa. Saya sejak kecil mengikuti Pangeran Pingxi menjadi kepala rumah tangga di dalam Pangeran Pingxi selama 40 tahun. Orang seperti apa pangeran itu? Tidak ada yang lebih tahu dari saya. Bagaimana bisa membiarkan orang seperti ini memfitnah pangeran begitu saja? Sang Maha Punggawa, jika Chen Xiong tidak bisa hadir hari ini, apakah itu berarti telah terbukti Raja Balai Naga memfitnah Menteri Setia Negeri Siaraya, Pangeran Pingxi, Sang Maha Punggawa? Pada saat itu tolong berikan keadilan untuk saya. Bagaimana engkau begitu yakin Chen Xiong tidak bisa hadir? Mungkin kau punya cara untuk mencegah Chen Xiong datang? Aku tidak akan bertengkar mulut dengan kalian. Tolong, Sang Maha Punggawa, beri aku penjelasan. Jika saya difitnah, bagaimana seharusnya menangani Raja Balai Naga yang prestasinya melampaui tuannya? Apakah Sang Maha Punggawa takut pada Raja Balai Naga? Sang Maha Punggawa, jika hari ini Chen Xiong tidak bisa hadir, saya rela bunuh diri untuk menebus kesalahan. Saksi Chen Xiong hadir. Zhao Lu dari Balai Naga Siaraya menghadap Sang Maha Punggawa. Tahanan Chen Xiong bersujud kepada Sang Maha Punggawa. Berdirilah.
Bagaimana? Ada lebih dari satu pasukan penyergap. Untungnya anggota Balai Naga Syaraya, kita dilatih oleh ketua seperti Anda. Masing-masing adalah ahli yang bisa mengalahkan 100 orang. Itulah sebabnya kami bisa lolos dengan susah payah. Aku menjadi mata-mata untukmu selama belasan tahun. Berapa kali aku memberikan informasi kunci untuk menyelamatkanmu. Tapi kau membalas budi dengan kejahatan, kau ingin menyingkirkanku. Wu Jinkui, apalagi yang bisa kau katakan? Saksi Chen Xiong berdiri di hadapanmu, apalagi yang ingin kau jelaskan? Pangeran, bagaimana jika aku pergi membunuh Chen Xiong? Jika berhasil, tidak akan ada saksi lagi. Zhao Lu dan Xia Guohao keduanya ada di dekatnya. Tidak ada kesempatan, jangan bertindak gegabah. Wu Jinkui, apa yang sebenarnya terjadi? Hanya dengan satu perkataan sepihak dari seorang yang tidak berarti, kau akan menjatuhkan hukuman padaku, yang setia pada negeri Syaraya dan Pangeran Pingxi yang setia, Sang Mahapunggawa. Tidakkah kau merasa terlalu gegabah? Chen Xiong, apakah kau punya bukti hubungan dengan Pangeran Pingxi? Ada dulu, anakku sakit parah. Wu Jinkui pernah memberi anakku sebuah bola bercahaya yang sangat berharga. Katanya itu pemberian Sang Mahapunggawa. Memang benar bawalah bola bercahaya itu ke sini. Anakku masih di luar negeri. Balai Naga Syaraya sudah membawa istri Chen Xiong dan anaknya kembali ke negeri, tapi setidaknya masih ada 3 hari. Pada akhirnya, itu semua hanya perkataan sepihak. Sang Mahapunggawa sibuk dengan banyak urusan. Mana ada waktu untuk bermain-main dengan kalian? Tanpa bukti, kau hanya memfitnah. Kau seharusnya bunuh diri untuk menebus dosa. Masih ada bukti. Bukti apa yang kamu maksud? Istri kakak Qiao, kakakku Cica, selama ini berada di dalam Pangeran Pingxi. Benar, ibuku. Berada di kediaman Wu Jinkui. Asalkan Sang Mahapunggawa mengizinkan ayahku pergi ke kediaman itu. Begitu digerebek akan ketahuan. Halaman belakang dalam Pangeran Pingxi. Ada ruang bawah tanah. Kakakku Cica ada di sana. Mohon kepada Sang Mahapunggawa, izinkan saya melakukan penggeledahan. Dalam Pangeran Pingxi yang megah ini, masa bisa digeledah seenaknya? Satu orang bilang itu palsu, sekarang 2 orang bilang masih palsu. Wu Jinkui, apa kau benar-benar punya sesuatu yang disembunyikan? Aku setia pada negeri Syaraya. Sama sekali tidak ada yang disembunyikan. Orang, lepaskan belenggu Tuan Balai. Kamu dan putrimu pergi ke dalam Pangeran Pingxi dan cari. Baik. Cari kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Baik. Ya Tuhan, aku mohon padamu, pastikan ayah dan anak perempuan itu selamat. Istri. Kakakku Cica, selama ini kau menderita. Yao suami, aku tahu kalian tidak akan saling membunuh. 15 tahun kita bertiga sekeluarga, akhirnya bersatu kembali. Mau lawan pangeran kami? Tunggu kehidupan berikutnya. Tidak kusangka. Baru saja kami sekeluarga berkumpul harus mati di sini. Ibu, selama hidupku bisa melihatmu dan Qiaoji lagi, aku sudah sangat puas. Ayah, selama ini aku salah paham padamu, maaf. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Aku tidak akan membiarkan kita mati di sini. Ilmu bela diri ini sudah belasan tahun tidak digunakan, entah apakah sudah berkarat atau belum. Pergi. Kenapa belum kembali? Tidak kusangka ditipu oleh seorang gadis kecil. Pantas saja putri Raja Balai Naga. Aku hampir kalah total. Sekarang Raja Balai Naga sudah mati. Yang mulia, di tanganmu sudah tidak ada yang bisa menekanku. Keberuntungan berputar kaisar datang ke rumahku. Kau mau memberontak? Sekarang, di seluruh istana dan rakyat semuanya orangku. Baik-baik turun tahta dan serahkan pada yang lebih pantas. Aku akan memberimu kematian yang terhormat. Saat ini jika aku teguh berpihak pada Wu Jinkui, setidaknya aku bisa jadi pangeran-pangeran. Aku bunuh Sang Mahapunggawa untukmu dan mengangkatmu sebagai penguasa baru. Baik bertindak. Pangeran Pingxi Wu Jinkui berniat memberontak dengan bukti yang kuat. Hukum mati tanpa ampun.